Kalau kita mau mengutip ataupun mengajukan jurisprudensi, ya ajukanlah jurisprudensi yang bisa meringankan gitu ya, atau dalam artian bukan justru yang terbukti unsur 340-nya. Nah, makanya tadi kan kalau kita lihat ya, jaksa kenapa kok sepertinya tertawa gitu ya di situ pada saat rekan saya ini mengajukan bukti surat. Menurut saya ada dua ya di situ ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari contoh putusannya, ini putusan yang di-download dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Nah, ini nggak akan bisa diambil Basaskia. Ya, kenapa nggak bisa? Karena yang dimaksud dengan bukti itu harus diperoleh secara sah. Ya. Nah, ini kan kalau main download begini aja dari internet terus dijadikan bukti dengan hanya modal dilegalisir, ini nggak kuat. Jadi yang benar tuh harusnya mereka mengajukan surat permohonan ya kepada Mahkamah Agung untuk meminta nomor putusan sekian untuk tujuan apa. Nah, itu nanti dua bukti itu, putusan dan permohonannya harus dilampirkan. Kalau nggak bisa dipakai karena perolehan tidak sah. Itu pertama. Yang kedua ya, ternyata isi putusannya merugikan. Apa merugikannya? Ternyata unsur 340 terpenuhi. Jadi kalau menurut saya tadi jaksa, karena saya lihat ya, saya perhatikan ada salah satu jaksa muda yang pada saat itu ada juga di dalam kasusnya Jessica, kalau nggak salah, yang sering pakai masker itu. Nah, akhirnya kan rekannya ketawa. Kenapa ketawa? Karena yang satu, putusannya tidak bisa digunakan. Yang kedua, isi putusan itu merugikan kliennya justru. Ya, sepertinya kalau Verdi Sambo ini kan mengaku siap bertanggung jawab untuk semua terdakwa. Tetapi dalam hal Richard Eliezer, ini sepertinya ia juga ingin Richard Eliezer ini ikut bertanggung jawab atas perbuatannya, atas dugaan pembunuhannya seperti itu. Anda bagaimana melihat pernyataan ini sendiri? Ya, terima kasih. Jadi kalau kita merujuk pada kata-kata Arman Hanis ya, sebenarnya yang paling menggelikan itu adalah pada saat pemeriksaan saksi ya, Richard Eliezer. Pada saat Richard Eliezer diperiksa ya, berkali-kali Arman Hanis dan rekan-rekannya mengatakan Richard Eliezer ini pembohong, inkonsisten gitu ya. Dan bahkan dia mengatakan Verdi Sambo lah yang layak menjadi justice kolaborator. Nah, hari ini diulang lagi nih. Ya, katanya Verdi Sambo yang mengungkap. Hanya karena katanya BAP-nya Richard ada yang bohong di tanggal 5. Padahal Richard sendiri sudah menjelaskan dan sudah menegaskan BAP dia yang di bawah tanggal 6 ataupun yang dimulai tanggal 6 itulah yang baru jujur. Jadi kalau ada BAP yang tanggal 5 itu semua sudah dicabut. Ya, jadi tidak ada lagi keterkaitannya dengan status justice kolaborator dari Richard. Nah, yang menimbang siapa sih di hulu terkait syarat atau sahnya seseorang bisa direkomendasikan sebagai justice kolaborator di depan persidangan? LPSK sudah menyetujui, bahkan sudah bersurat kepada jaksa dan hakim agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan buat Richard di persidangan. Nah, ini sebenarnya ada kaitannya Basaskia dengan tujuan Verdi Sambo yang dikaitkan tadi dengan apa yang disampaikan harus bertanggung jawab secara berdua gitu ya. Verdi Sambo ini mau justice kolaboratornya Richard ini gugur. Nah, dengan gugur maka akan terbuka peluang Richard itu sebagai pelaku utama. Ya, kenapa Richard pelaku utama? Karena dia salah menafsirkan perintah Verdi Sambo yang bilang hajar tapi ditembak. Nah, kalau itu terjadi, pasal 338 yang divonis, maka yang diuntungkan bukan hanya Verdi Sambo yang akan dijadikan sebagai second actor, namun terdakwa Putri Chandrawati yang melalui fakta persidangan aktif ya sebagai pemicu terjadinya peristiwa ini dan juga rekomendasi kepada suaminya untuk menggunakan alat-alat tertentu dan juga membantu untuk melakukan obstruction of justice gitu ya, dan juga Ricky dan Kuat Maruf akan bebas juga karena nggak ada itu di dalam pasal 338 unsur perencanaan. Jadi tidak mungkin 3 orang ini akan ikut terseret apabila ya 338 yang nantinya terpenuhi unsurnya. Jadi yang bertanggung jawab hanya 2, Richard sebagai pelaku utama dan juga Verdi Sambo sebagai second actor. Demikian, terima kasih.